Hai teman pintar, pernahkah kalian bertanya mengapa Islam di Indonesia begitu kaya dengan tradisi dan nilai-nilai luhur? Jawabannya ada pada sejarah panjang sebuah organisasi besar bernama Nahdlatul Ulama. Saat ini diperkirakan jumlah anggota NU sekitar 90 juta jiwa. Mari kita telusuri bagaimana organisasi yang didirikan tahun 1926 ini mampu bertahan dan berkembang hingga saat ini. Mari kita bahas lebih dalam. Bayangkan Indonesia di awal abad ke-20. Negeri kita sedang mencari jati diri. Di tengah gejolak perubahan, sekelompok ulama memiliki sebuah mimpi besar. Mereka ingin menjaga warisan leluhur, yaitu Islam yang rahmatan lil alamin. Mereka ingin Islam tidak hanya menjadi agama, tapi juga menjadi solusi bagi berbagai permasalahan bangsa. Dari mimpi inilah lahirlah Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari 1926. Nahdlatul Ulama artinya adalah kebangkitan ulama. Nama ini dipilih untuk menggambarkan tujuan utama organisasi ini, yaitu membangkitkan kembali semangat keagamaan dan keilmuan di kalangan umat Islam. Pendiri Nahdlatul Ulama adalah para ulama dan tokoh masyarakat yang memiliki peran penting dalam organisasi Islam ini. Beberapa tokoh utama pendiri Nahdlatul Ulama antara lain yaitu Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau adalah pendiri sekaligus Rais Akbar atau Rais Am, pemimpin tertinggi pertama Nahdlatul Ulama. Kiai Hasyim Asy'ari dianggap sebagai sosok berpengaruh dalam kelahiran Nahdlatul Ulama. Lalu ada juga Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah. Beliau juga berperan sangat aktif dalam mendirikan NU. Kiai Abdullah Wahab bahkan mendirikan media massa atau surat kabar Suara Nahdlatul Ulama dan Berita Nahdlatul Ulama. Lalu ada juga Kiai Haji Bisri Sansuri. Beliau adalah salah satu dari 3 pendiri utama Nahdlatul Ulama bersama Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Wahab. Kiai Bisri pernah menjabat sebagai Wakil Rais Am hingga Rais Am pengurus besar Nahdlatul Ulama. Selain ketiga tokoh di atas, ada beberapa tokoh lain yang juga berperan penting dalam pendirian Nahdlatul Ulama, seperti Kiai Haji Asyhad Syamsul Arifin, Kiai Haji Mas Alwi, dan Kiai Haji Ridwan Abdullah. NU bukan hanya sebuah organisasi, tetapi juga sebuah gerakan, sebuah semangat untuk terus berjuang demi kemaslahatan umat. Dalam kondisi Indonesia yang tengah dijajah, NU berperan penting dalam membangkitkan semangat nasionalisme. Para ulama NU menjadi garda terdepan dalam melawan penjajah, memberikan pendidikan agama, dan menyuarakan pentingnya persatuan. Setelah Indonesia merdeka, peran Nahdlatul Ulama semakin meluas. Data menunjukkan bahwa NU memiliki jutaan anggota dan tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Melalui berbagai lembaga dan program, NU aktif dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. NU juga memiliki peran penting
dalam menjaga kerukunan umat beragama dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan. NU bukan sekedar organisasi keagamaan, tetapi juga menjadi rujukan dalam berbagai persoalan kebangsaan. Banyak tokoh NU yang berperan penting dalam pemerintahan, seperti Presiden Abdurrahman Wahid. NU juga aktif dalam berbagai forum internasional, memperjuangkan nilai-nilai Islam yang moderat dan toleran. Hari ini, NU terus relevan dan terus berkembang. NU tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga terus berinovasi untuk menjawab tantangan zaman. NU hadir di tengah masyarakat dengan berbagai program pemberdayaan seperti pesantren, lembaga pendidikan, dan usaha ekonomi. NU juga aktif dalam memanfaatkan teknologi untuk menjangkau generasi muda. Sebagai generasi muda, kita perlu mengetahui sejarah dan peran penting Nahdlatul Ulama. Dengan memahami sejarah NU, kita akan lebih menghargai perjuangan para pendahulu kita. Kita juga akan terinspirasi untuk melanjutkan perjuangan mereka dalam membangun bangsa yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Mari kita bersama-sama menjaga dan mengembangkan Nahdlatul Ulama agar Nahdlatul Ulama tetap menjadi organisasi yang bermanfaat bagi umat Islam dan bangsa. Sekian video kali ini dan terima kasih sudah menonton.